Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cendekiawan Muda Channel. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi dan untuk belajar bersama. Untuk itu, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, langsung saja. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran 2, materi, iklan elektronik, pola lantai seni tari, zat tunggal dan zat campuran. Minggu pagi, Siti membantu ibu membersihkan rumah. Siti membersihkan debu yang ada pada barang-barang dalam ruang keluarga dengan hati-hati. Siti membersihkan ruang tamu, dibantu adik. Banyak barang dalam ruang keluarga Siti. Ada meja, kursi, televisi, radio, dan komputer. Televisi, radio, dan komputer sengaja ayah Siti taruh di ruang keluarga. Tujuannya agar semua anggota keluarga bisa berkumpul dalam satu ruangan. Meskipun berbeda-beda aktivitas saat keluarga Siti membersihkan rumah, mereka kadang-kadang sambil mendengarkan lagu-lagu dari radio. Di ruang keluarga, Siti sering ditemani ayah mencari informasi dari internet melalui komputer. Sementara adik didampingi ibu duduk di kursi nonton televisi. Keluarga Siti hidup rukun. Kerukunan keluarga Siti juga tampak saat bersama membersihkan rumah. Di ruang keluarga Siti ada beberapa alat elektronik. Siti membersihkannya dengan hati-hati. Apa sajakah alat-alat elektronik yang ada di ruang keluarga Siti? Yuk, mari kita simak sobat. Yang pertama adalah televisi. Pasti kalau di rumah kalian ada ya benda yang satu ini, yaitu televisi. Televisi adalah sebagai salah satu media elektronik. Televisi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Televisi berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan memberikan informasi. Televisi merupakan banyak informasi bagi pemirsa. Salah satu bentuk informasi yang ditayangkan televisi adalah iklan. Dalam kehidupan sehari-hari, iklan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pada umumnya. Televisi mempunyai banyak keunggulan dalam menyampaikan iklan. Oleh karena itu, iklan memiliki televisi lebih menarik dan mempunyai nilai pesan yang tinggi. Televisi sebagai media audio visual menayangkan iklan yang dapat dilihat, didengar, dan ditunjang dengan teks sehingga dapat menarik perhatian masyarakat. Yang kedua adalah radio. Sama halnya dengan televisi, radio juga mempunyai peran penting bagi masyarakat umum. Fungsi radio adalah sebagai sarana penerangan, pendidikan, hiburan, dan sarana propaganda. Bukti bahwa radio mempunyai fungsi sebagai sarana propaganda terlihat dengan banyaknya pemasangan iklan yang memilih siaran radio sebagai sarana pemasangan iklannya. Iklan radio berupa kombinasi dari bunyi, kata-kata atau voice, dan efek suara atau sound effect. Iklan radio hanya didengar, tidak dapat dilihat seperti iklan televisi. Oleh karena itu, iklan radio dikenal sebagai media audio. Yang ketiga adalah komputer.
Seperti televisi dan radio, komputer juga memiliki dan atau termasuk media elektronik. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Komputer yang mampu menerima input, memproses input sesuai instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Ketika dihubungkan dengan layanan internet, komputer bisa menjadi sarana promosi atau bisnis. Banyak perusahaan besar atau pribadi dan pengusaha yang menggunakan layanan internet di komputernya untuk mempromosikan atau mengiklankan produknya. Layanan internet di komputer sebagai sarana promosi atau iklan dapat menjangkau wilayah yang sangat luas dengan biaya murah. Itulah peralatan yang ada di ruang keluarga Siti: televisi dan radio, serta komputer. Ternyata mempunyai salah satu fungsi yang sama, yaitu sebagai sarana promosi atau iklan. Oleh karena itu, istilah iklan elektronik berdasarkan media yang menyajikan iklan elektronik. Televisi, radio, dan layanan internet di komputer dapat disebut sebagai unsur iklan elektronik. Masih ingatkah kamu dengan pengertian iklan elektronik? Yuk, coba kita lihat. Apakah yang dimaksud dengan iklan elektronik? Tuliskan dalam kolom berikut. Iklan elektronik adalah iklan yang disampaikan melalui media elektronik. Misalnya, radio, televisi, dan internet. Dalam menyajikan iklan elektronik, harus memperhatikan beberapa unsur iklan agar menarik perhatian masyarakat sebagai berikut. Berikut secara umum dijelaskan mengenai unsur iklan agar menarik. Yang pertama, perhatian atau tension. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Yang kedua, minat atau interest. Setelah mendapat perhatian, unsur iklan harus ditingkatkan menjadi minat. Apabila minat sudah ada, maka timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Ketiga, keinginan atau desire. Iklan hendaknya mencakup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Nomor 4, rasa percaya, conviction. Untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan. Kegiatan peragaan diantaranya seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Kemudian nomor 5, tindakan atau action. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Kamu telah mengetahui unsur-unsur iklan secara umum. Sekarang coba sebutkan unsur-unsur iklan pada radio, televisi, dan internet. Lakukan kegiatan dengan mengisi kolom berikut. Unsur iklan elektronik radio, yaitu radio, unsurnya ada perhatian, minat, keinginan, rasa percaya, tindakan. Begitupun dengan televisi dan internet, memiliki ciri unsur yang sama. Perhatikan iklan berikut. Coba berikan penilaian dan alasannya. Iklan di atas kurang memenuhi unsur-unsur iklan elektronik. Alasannya, iklan tersebut tidak menjelaskan keunggulan produk dan nama produk sehingga kurang menarik. 2. Perhatikan gambar iklan tersebut. Iklan di atas cukup menarik.
Iklan tersebut cukup menarik karena di dalamnya terdapat penjelasan keunggulan produk dan ada juga nama dan gambar produk. Kemudian iklan yang ketiga. Iklan tersebut sangat menarik perhatian. Iklan berisi keunggulan, produk dan nama serta gambar produk sehingga menarik perhatian. Selanjutnya, Siti dan adik selesai membersihkan ruang keluarga. Ibu dan ayah pun selesai membersihkan halaman dan lingkungan rumah. Saatnya keluarga Siti beristirahat. Siti dan keluarganya beristirahat di ruang keluarga sambil menonton televisi. Sebelum menyajikan minuman, ibu menanyakan minuman yang diinginkan ayah, Siti dan adik. Ternyata minuman yang diinginkan ayah, Siti dan adik berbeda-beda. Ayah ingin kopi panas, Siti ingin air putih dingin, dan adik ingin es teh. Berbeda lagi dengan minuman yang diinginkan ibu Siti. Beliau menginginkan teh panas. Siti membantu ibu menyiapkan minuman. Ibu menyiapkan hidangan kecilnya. Ibu ingin membuat bakwan. Adonan bakwan sudah ibu siapkan sebelum memulai bekerja bakti membersihkan rumah. Jadi, ibu tinggal menggorengnya. Inilah adonan bakwan yang siap digoreng. Coba kamu perhatikan adonan bakwan yang dibuat Ibu Siti. Adonan bakwan yang terdiri atas tepung terigu dan sayuran tidak tercampur secara merata. Materi dalam adonan sifat dan bentuknya masih kelihatan. Berdasarkan ciri adonan tersebut dapat kamu ketahui bahwa adonan bakwan yang siap digoreng Ibu Siti merupakan zat campuran heterogen. Ibu segera menggoreng adonan bakwan. Sementara itu, Siti sibuk menyiapkan berbagai minuman. Inilah minuman yang dibuat oleh Siti. Yang pertama, air dalam gelas pada gambar hanya terdiri atas satu zat, yaitu air mineral. Air dalam gelas tersebut tidak berubah rasa dan tidak berubah bentuk. Oleh karena itu, air dalam gelas tersebut merupakan zat tunggal. Kedua, segelas kopi yang dibuat Siti pada gambar merupakan perpaduan 3 materi, yaitu air, gula, dan bubuk kopi. Perhatikan dasar gelas pada adonan kopi tersebut. Dalam dasar gelas tampak adanya endapan kopi yang tidak larut sempurna dengan air dan gula. Berdasarkan ciri adonan kopi tersebut, dapat kamu pahami bahwa air kopi termasuk zat campuran heterogen. Segelas es teh yang dibuat oleh Siti merupakan zat campuran heterogen. Contoh campuran heterogen adalah teh dengan air. Selain itu ada perasan jeruk nipis dan es. Segelas teh manis yang dibuat Siti pada gambar merupakan perpaduan 3 materi, yaitu air, teh, dan gula. Perpaduan antara air, gula, dan teh pada gelas tampak bercampur merata atau sempurna. Materi yaitu air, teh, dan gula putih tidak memisah. Berdasarkan ciri teh manis tersebut dapat kamu pahami bahwa teh manis termasuk zat campuran homogen. Kamu telah mengetahui beberapa contoh zat pada materi. Sekarang diskusikan dengan satu kelompokmu untuk mencari contoh lain materi yang termasuk zat tunggal, zat campuran homogen, dan zat heterogen. Berikan alasan mengapa materi tersebut termasuk zat tunggal, zat homogen, dan zat campuran heterogen. Setiap kelompok minimal membuat 5. Isikan pada kolom berikut. Laporan hasil diskusi kalian tuliskan dengan nama kalian, hasil diskusinya,
materinya apa saja. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan kemukakan alasannya. Pola lantai pada dasarnya dibagi menjadi 2, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana tapi kuat. Garis lengkung memberikan kesan lembut tapi lemah. Perhatikan pola lantai berikut. Pola lantai vertikal atau lurus. Ciri pola lantai vertikal adalah penari membentuk garis vertikal, yaitu lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai banyak digunakan pada tari klasik. Pola lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Berikut gambar pola lantai vertikal. Yang kedua, pola lantai diagonal. Pada pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Berikut pola lantai dan perhatikan gambarnya. Yang ketiga, pola lantai garis melengkung. Pola lantai garis melengkung, penari membentuk garis lingkaran, pola lantai lengkung ular, dan pola lantai angka 8. Berikut adalah contoh pola lantai garis melengkung. Itulah materi yang bisa kita pelajari adik-adik. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kalian belajar di hari ini. Sebelumnya, terima kasih sudah menonton, like, comment, and subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga materi ini dapat membantu kalian belajar di rumah selama masa pembelajaran jarak jauh. Sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang.